Halo Tribuners, nah sekali Ajeng Hatalaya bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program kecintaan Tribuners nih, Tribun Bus Story. Untuk edisi hari ini 29 Oktober 2021. Tribuners, seperti yang kita tahu, baru kemarin di 2021 tentunya, tepatnya di tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, right? Oke. Ini peringatan ini dimeriahkan atau dilarayakan oleh semua pemuda yang ada di Indonesia tentunya. Nah, kalau mengaitkan pemuda dan juga perjuangan-perjuangan pemuda saat ini nih, tantangannya tuh lebih luas dan ya signifikan sekali peran pemuda seperti yang kita tahu. Harus digarisbawahi bahwa kalau kita berbicara tentang lingkungan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Tarus Jaga Rumah. Baru-baru ini yang untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober kemarin, ada gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh pemuda di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ini untuk apa? Untuk menjaga lingkungan kita agar terus bisa dengan anak-anak muda yang seperti kita tahu bahwa seperti yang Ajeng mention tadi di awal, bahwa peran pemuda ini sangat signifikan sekali untuk membawa sebuah perubahan. Karena apa? Mereka memiliki fisik yang kuat, kemudian ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Ini kalau kita kolaborasikan dengan kekuatan-kekuatan pemuda lainnya akan berdampak positif di waktu yang akan datang. Untuk itu izinkan aja untuk bisa memperkenalkan narasumber anak muda kita di Kota Ambon. Sudah ada di studio Tribun Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Yang pertama, Ajeng punya Angel Laisina. Halo. Ini Angel Laisina dan juga ada Mark Matulesi di sebelah paling kiri. Mereka berdua adalah Kewang Muda Maluku. Kita akan bincang-bincang dengan mereka dan juga nanti di pertengahan obrolan kita ada game seru yang bakal kita mainkan. Semoga bisa seru-seruan ya di studio tribunambon.com sore ini. Gimana kabar kalian berdua? Mark dulu deh. Luar biasa? Baik. Baik ya. Iya, ini bisa dilihat dari betapa lebarnya senyum mereka berdua. Begitu disapa sama Ajeng ya. Oke, nah kalian berdua nih dari gerakannya saja tuh sudah kelihatan banget kalau kalian concernnya di lingkungan seperti itu. Boleh dijelasin dulu, sebenarnya tugas kalian itu apa? Dari Angel dulu deh. Oke, kalau Tarus Jaga Rumah sendiri itu kan sebenarnya kampanye. Jadi kampanye isu lingkungan tentunya. Jadi kenapa pilih kalimat Tarus Jaga Rumah? Jadi rumah di sini katong artikan sebagai Maluku. Jadi istilahnya tidak ada kata berhenti atau stop untuk jaga, kelola, protek katong punya alam, punya rumah, punya Maluku kayak begitu. Gerakan ini sudah kalian jalankan sejak kapan? Sebenarnya ini sudah direncanakan dari bulan Maret. Semenjak kita sudah melakukan mengikuti kegiatan bersama Indonesia di Banda selama 6 hari itu, terus kita mulai merencanakan bagaimana bikin sebuah kampanye yang mengajak orang lain untuk peduli sama lingkungan, tapi bagaimana menyadarkan mereka kalau lingkungan ini bagian dari rumah kita. Jadi dari saat itu Tarus Jaga Rumah muncul, tapi belum ada aksi. Itu masih dalam proses perkenalan, melanjutkan Tarus Jaga Rumah kepada teman-teman komunitas lain, masih bergerak di media sosial. Kemudian kita sudah mulai aksi tanam mangrove bersama teman-teman dari kedokteran Pati. Terus baru banget ya? Yep. Terus setelah itu mulai aksi-aksi yang lain seperti pemungutan sampah dan sebagainya sampai hari ini. Oke, nah baru kemarin kan ya? Ya. Tepat di hari peringatan Hari Sumpah Pemuda itu aksinya bersih-bersih di Kota Ambon. Tepatnya di mana tuh? Kalau saya dan Angel kemarin itu kita gabung sama teman-teman dari Mantepala. Kita bukan aksi bersih pantai, lebih ke tanam mangrove. Tanam mangrove. Oke. Kenapa sampai kalian berpikir bahwa penting untuk melakukan kolaborasi antar pemuda yang ada di Kota Ambon, salah satunya untuk kegiatan kemarin itu? Oke, kalau untuk kolaborasi simpelnya kalau kerja sendiri pasti susah. Kalau kerja sendiri pasti berat. Kalau ada tenaga-tenaga, kebetulan yang kami lihat tanggapan pemuda, tanggapan teman-teman untuk gabung dengan aksi kami itu sebenarnya besar. Daya tarik mereka untuk terjun langsung di lapangan, ke lingkungan tuh ternyata besar. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan, kenapa tidak
ajak kolaborasi seperti itu. Itulah mengapa kayaknya lebih baik berkolaborasi daripada jadi sendiri, kerja sendiri kayak gitu. Oke, ya Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada umumnya udah kemudian banyak sekali komunitas-komunitas yang muncul dan mereka percaya bahwa dengan kekuatan berkolaborasi segala sesuatu tuh sebenarnya jadinya enteng gitu kan ya. Misalkan untuk mengangkut sampah sebanyak 83 kilo kalau nggak salah kemarin tuh ya. Itu kalau kekuatan sendiri misalkan Ajeng, meskipun saya terlihat sangat sehat dengan fisik yang lumayan kuat gitu kan ya, tapi mengangkut sampah sebanyak itu tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Namun berhasil kolaborasi ini dilakukan dan mengangkut sampah sebanyak itu ya. Oke, Ajeng mau ke kalian berdua lagi nih. Ini di awal kalian kenalan emang udah dari awal pertemanan sudah saling kenal, kemudian masuk di dalam dunia yang banyak kotornya ini. Sebenarnya kalau kenalan baru pertama kali kenalan pas mau ke Banda. Jadi setelah di Banda waktu itu Mark sebenarnya tertarik dengan dunia perfilman, tertarik dengan yang iklan-iklan, pokoknya yang syuting-syuting. Beta sendiri sebenarnya tertarik dengan pokoknya terjun ke lapangan, jalan-jalan langsung angkat sampah, pokoknya kemana angkat sampah atau pokoknya isu lingkungan apapun. Jadi waktu itu berkolaborasi, gimana nih kalau Katong dua kolaborasi bikin iklan layanan masyarakat. Dari situ kayak punya ide untuk digabungkan. Dan ya pertemanan jadinya berlanjut karena punya project bareng kayak begitu. Kamu melihat Angel ini apakah memang saat obrolin itu kayaknya anak ini masuk nih sama Mark? Gimana? Soalnya, apa ya? Yang pertama itu kita berdua sama-sama satu anak negeri dari mana? Dari Pulau Haruko. Dari Pulaliu. Pulaliu. Itu yang Oke. pertama. Kemudian kita satu zodiak juga. Zodiaknya apa? Cancer. Pertengahan tahun ya. Cancer ya. Yang paling apa ya? Mewakili kalian berdua dari Cancer itu yang paling kalian rasa sama banget itu apa? Keras kepala kayaknya. Kepala dan Well, berperasaan lah ya. Iya. Cukup sensitif. Oke, empathy mungkin kali ya. Iya, betul. Aduh, Mudah ke trigger. Oke. Terus kayak udah giniin terus waktu si Angelnya iya terus kayak kita sempat pemikiran kalau ngeliat sampah yang ini orang-orang gini gitu. Jadi kayak masuk gitu kalau Oke, senang banget kalau bisa mendapatkan teman kita itu yang sefrekuensi, di mana ketika kita bahas tentang satu hal ya dan ngalir gitu aja pembicaraannya, terus ujung-ujungnya di mana action gitu, karena banyak orang yang sebenarnya membuat sebuah planning yang orang bilang omong doang, tapi tidak pernah berakhir di sebuah aksi. Nah, hal yang harus kita apresiasi untuk teman-teman pemuda yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada umumnya ini adalah ketika mencetuskan sebuah ide, ini akan diikuti dengan gerakan-gerakan yang nyata seperti itu. Semoga ini juga bisa dicontohi sama teman-teman pemuda di luar sana. Nah, semoga. Kalau kalian melihat Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku ini, apakah dari kajian kalian, dari pembelajaran kalian, apakah memang kita di Ambon Maluku ini sudah menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan kita? Kalau dilihat dari anak-anak mudanya ya, sejauh ini aktivis lingkungan di Kota Ambon kebanyakan anak-anak muda. Terus yang tertarik untuk gabung dengan aksi kebanyakan anak-anak muda juga. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya untuk teman-teman yang sepantaran, yang seangkatan sama kami sebenarnya cukup sadar, cukup aware sama isu lingkungan. Nah, tapi yang kami temui di lapangan sebenarnya yang generasi yang agak lebih tua, pemikirannya mungkin masih terlalu nyaman dengan kayak lingkungan yang asri, masih belum terlalu sadar kalau harus mulai dijaga dari sekarang. Itu sih yang didapat. Dan kemarin juga banyak generasi yang udah tua itu selalu punya yang kayak Angel bilang masih terlalu nyaman, mereka berpikir nggak kotor, masih hijau gitu, padahal di belakangnya itu sudah hancur gitu. Maluku ini, dan mereka selalu berpikir bahwa everything is okay, padahal kita dari muda-muda ini sudah mulai
Oke, berarti yang kalian lihat dari lingkungan adalah pencemaran yang kemudian nantinya dampaknya berjangka panjang seperti itu. Nah, langkah-langkah itulah yang mungkin kalian pikirkan untuk dilakukan ya. Kalau generasi yang kalian maksud adalah generasi di atas kita tidak menyadari akan hal itu, maka kehadiran pemuda di sini adalah untuk memberikan penyadartahuan itu kepada generasi baik di atas kita ataupun di bawah kita seperti itu. Namun Tribuners, dari berdasarkan pantauan tribunambon.com di Kota Ambon saat ini, dewasa ini di Kota Ambon, meskipun pemerintah kota dan juga sebagian besar masyarakat juga kekeh dan peduli akan menjaga lingkungan itu sendiri. Namun lagi-lagi kesadaran itu tidak kemudian datang dari semua kelompok masyarakat seperti yang tadi disebutin sama Angel. Temuan kita di lapangan adalah misalkan di satu daerah, satu kawasan seperti itu sudah disediakan tempat sampah, namun mungkin berjarak agak jauh, taruhlah 300 hingga 400 meter dari kediaman si A misalnya, atau dari kediaman beberapa kelompok masyarakat di sekitar situ. Nah, ini agak memanjakan masyarakat juga. Karena gimana ya, meskipun mereka tahu bahwa di situ ada tempat pembuangan yang dimana secara frequently si petugas pembersihnya akan mengangkat di jam-jam tertentu. Namun karena jauh, mereka memilih untuk menaruh di satu kawasan depan rumah misalnya ataupun gitu. Kalian melihat hal ini seperti apa? Tidak bisa disalahkan juga masyarakat sih. Maksudnya bagaimana ya? Yang pertama tuh kami menyadari mereka mungkin belum teredukasi kali. Jadi sama isu mengenai lingkungan di masyarakat, beberapa masyarakat masih menganggap itu hal biasa. Jadinya karena hal biasa, ya mereka bodo amat gitu. Jadi apa ya? Kalau bahas soal kurang diedukasi juga mungkin sama halnya kayak saat kami angkat sampah di Desa Hulaliu, di tempat asal kami. Jadi saat angkat sampah waktu itu sempat diskusi kira-kira sampah ini kemudian mau dikemanakan. Soalnya waktu itu pembuangan akhirnya juga sebenarnya waktu itu agak bermasalah karena udah penuh dan lain sebagainya. Terus sempat diskusi sama orang-orang di sekitar rumah kayak maksudnya setelah angkat sampah kira-kira diapakan nih. Mereka sangat sadar betul bahwa ini tempat indah harus dibersihkan, sampah memang perlu untuk diangkut, tapi setelah itu mereka sarannya langsung dibakar. Jadi waktu itu sempat kayak mereka sadar tentang lingkungan yang harus bersih, tapi proses setelahnya itu kenapa harus dibakar. Mungkin dari situ kami juga menyadari, ternyata di lapangan mungkin masyarakat cinta kebersihan, tapi edukasi lanjutannya belum, masih kurang kayak gitu sih. Dari contoh-contoh kasus yang terjadi di lingkungan kita sekitar ini, apakah memang ada solusi alternatif yang kemudian teman-teman tawarkan? Mungkin ini bisa dirembukin bareng-bareng atau bisa dikerjakan oleh stakeholders tertentu ataupun di tingkat masyarakat. Sebagai promosi sih sebenarnya. Ini sekarang kami lagi kerjakan iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang mulai masuk ke sinode, ke keuskupan, ke remaja masjid dengan tujuan jika diputarkan misalnya di ibadah gereja, berarti yang terima itu, atau mungkin diputarkan di sekolah minggu dan lain-lain, berarti yang terima anak muda, kemudian yang terima orang dewasa, baik itu ibu rumah tangga, atau mungkin pegawai swasta, atau bahkan pemerintah di gereja, semuanya bisa ketemu dengan hal itu. Jadi bukan semata-mata kami angkat sampah, tanam mangrove untuk kami saja yang kerjakan, tapi kampanye ini berlaku untuk bisa diketahui oleh banyak orang, kayak begitu. Dan seperti yang kami bilang tadi itu kan pembahasannya tuh lagi-lagi generasi tua yang mungkin masih belum sadar ya, lebih ke generasi tua. Nah di sini iklan layanan masyarakat ini disebarkan bukan hanya ke media sosial. Kalau ke media sosial kan opa-opa, oma-oma kan tidak terjangkau ya. Jadi bagaimana kami menggunakan agama sebagai wadah penyebarannya dan semoga mereka juga terjangkau. Berarti selain main di sosial media yang mana notabene adalah pengguna anak muda seperti itu ya, rentan range usianya ada tertentu. Namun untuk generasi kita yang lebih tua ini dimasuk dari lingkungan gereja ataupun masjid ya, seperti itu ya. Oke, ini ide kreatif yang mungkin bisa yang saat ini kalian jalankan seperti itu. Masih dikerjakan. Oke, Tribuners, buat kalian yang lagi
mantau di layar monitornya saat ini kita sedang live di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube Tribun Ambon. Kalian boleh komen di sana ataupun kasih pertanyaan buat narasumbernya, nanti langsung dijawab sama Angel maupun Mark. Oke, nah kita masih bahas tentang jaga rumah kita. Yes. Seperti yang tadi saya mention di awal bahwa sebenarnya kenapa sampai tongkat estafet perubahan itu harus dipegang sama anak muda. Lagi-lagi karena anak muda selain dia punya fisik yang kuat, dia memiliki ide-ide kreatif yang bisa saja kalau dikolaborasikan kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat berjangka panjang tentunya. Namun tidak semua pemuda yang punya concern yang sama, yang punya minat yang sama. Kalau kalian bisa kasih misalkan ajakan ataupun apalah tawaran solusi buat teman-teman pemuda di luar sana yang tidak menjalani ketekunan yang sama seperti Mark maupun Angel gitu. Kira-kira apa yang mereka boleh lakukan sebagai sebuah kontribusi untuk kampanye menjaga lingkungan? Untuk anak-anak muda ya yang mungkin concernnya agak berbeda. Sebenarnya ini masih project plan. Jadi kami sebenarnya ingin melakukan yang namanya action and trip. Jadi teman-teman yang tertarik untuk jalan-jalan sebenarnya boleh banget gabung dengan kami nanti. Jika terasifikan ya. Setelah angkat sampah, sebenarnya itu kebiasaan kami sih. Biasanya setelah angkat sampah, setelah lakukan aksi, kami akan berenang, pokoknya santai nikmati rumah lah istilahnya. Jadi setelah terus jaga rumah, terus menikmati rumah. Jadi rencananya kami adakan action trip ini supaya mengajak teman-teman yang tertarik, bukan cuman bukan cuman angkat sampah kotor-kotoran kemudian sudah selesai, tapi setelah itu ada yang dinikmati. Jadi tripnya pun itu bukan direncanakan bukan cuman dalam kawasan Kota Ambon. Kalau bisa kami menjangkau sampai ke daerah-daerah misalnya Nusa Laut atau ke Pulau Pombo yang tak berpenghuni sekalipun, kayak begitu. Jadi ini sekaligus mengeksplor keindahan alam yang ada di Provinsi Maluku. Juga kalian melakukan kampanye akan menjaga lingkungan tadi ya. Nah, satu hal yang perlu kita sama-sama ingat bahwa dalam kolaborasi untuk mengkampanyekan jaga lingkungan ini, istilahnya seperti tidak mengobati, namun mencegah seperti itu. Yang kita lihat sejauh ini komunitas kita, teman-teman kita yang banyak dilakukan adalah mengobati seperti itu. Pencegahannya seperti apa? Ya. Salah satu beberapa pencegahannya misalnya menghentikan atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu salah satunya. Kemudian kalau misalnya di rumah tidak membutuhkan di rumah itu kan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak usah lah nyalain lampu. Itu paling mudah banget tuh. Terus yang selanjutnya itu sehari itu sebisa mungkin ya mandi cukup 2 kali atau sekali aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Sekali aja di pagi atau di malam pas biar paginya tinggal sikat gigi doang tuh. Jadi sebisa mungkin ya melakukan sesuatu yang jangan membuang-buang air lah gitu. Karena air juga penting kan, itu salah satunya seperti itu. Terus juga kalau bisa sering-seringlah di rumah itu punya hobi menanam bunga gitu. Jadi semakin banyak gitu. Nah, karena kita tidak bisa menghindari minuman yang berkemasan plastik seperti ini. Ini untuk mengurainya membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya biar kita itu meskipun kita mengkonsumsi air di kemasan plastik ataupun orang-orang di luar sana yang setiap harinya mengkonsumsi minuman di dalam botol plastik ini, meskipun kita mencoba untuk menguranginya, namun yang tidak bisa dihindari nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan botol plastik bekas ini? Sebenarnya kayak bank sampah di Kota Ambon sudah lumayan banyak. Jadi sampah plastik yang teman-teman pakai atau yang hasil dari kegiatan rumah tangga sebenarnya bisa langsung dimasukkan ke bank sampah. Dan itu bukan cuma dimasukkan kemudian gratis, tapi ada payback. Jadi ada bayaran balik ke teman-teman. Dan sejauh yang kami lihat sebenarnya bank sampah di Kota Ambon sudah cukup banyak. Sebagai contoh, setelah melakukan aksi angkat sampah di HTW, kami juga
sampah plastik yang kami dapat itu dimasukkan ke beta bank sampah. Jadi ada timbal balik lah, bukan cuma dipakai dibuang atau cuma saran nggak boleh pakai, tapi maksudnya dan bukan hanya memenuhi TPA gitu. Iya. Nah, ini menarik, seperti liputan saya beberapa hari ini, salah satu PAUD di Kota Ambon yang juga concern untuk lingkungan, pokoknya mau menerapkan pendidikan berbasis lingkungan. Nah, di situ dia memperbolehkan orang tua untuk membayar SPP-nya dengan menggunakan sampah. Program-program ini menarik sekali. Program-program di dalamnya juga banyak yang terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan dan mengedukasi anak-anak di usia dini itu untuk hidup bersih, kemudian menjaga menerapkannya bukan cuma di lingkungan sekolah tapi di rumah juga. Ini menarik sekali bahwa dan ini pencetusnya juga anak muda. Ini luar biasa. Teman-teman dari anak muda, milenial, generasi Z bisa banget muncul dengan ide-ide itu meskipun harus secara swadaya gitu ya. Betul. Karena kalau kita mau mengandalkan pemerintah lagi, itu suara kita mungkin agak kecil untuk sampai. Mungkin mereka bakal dengar bahwa ini permintaan anak muda, ini ide-ide kreatif anak muda, tapi untuk mengimplementasikan ke sana itu butuh effort, kerjasama yang luar biasa. Oke. Nah, apa yang kemudian kalian rencanakan untuk waktu mendatang? Saat ini kan kalau untuk saya dan Angel pribadi itu kami sedang berencana untuk punya program namanya Momoto Agustus School. Jadi Momoto Agustus School itu, Momoto itu kan apa ya istilahnya itu karakter yang diciptakan oleh Eko Nusa, karakter fiksi. Iya, karakter fiksi. Jadi anak pohon matua. Iya, namanya Momotoa. Jadi lucu kayak dia berambut gitu, karakternya diciptakan gitu, karakter fiksi. Nah itu Momotoa ini kami namanya Momoto Agustus School, jadi seolah Momotoa pergi ke sekolah. Jadi kami ada beberapa teman volunteer yang nanti akan turun ke sekolah-sekolah untuk bermain dan belajar bersama adik-adik, mengajarkan tentang isu lingkungan kepada mereka. Ini menarik, beberapa waktu mendatang. Iya, di bulan November. Iya, tadinya rencana pemerintah untuk segera mungkin target vaksinasi COVID-19 terhadap usia sekolah 12-17 tahun itu bisa tercapai di Oktober ini. Namun hingga akhir Oktober, beberapa sekolah yang kemudian sudah diberikan izin untuk menerapkan PTM. Hanya saja belum secara keseluruhan karena tidak semua sekolah sudah mencapai target vaksinasi itu. Kalian sudah bisa masuk di situ dan sekolah-sekolah yang mungkin sudah siap untuk PTM bisa menantikan di sekolah ini luar biasa sekali. Saya sangat suka sekali apapun itu yang ada Agustus School-nya. Kita kembali. Menggunakan pakaian seragam dan memperkenalkan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak belajar di sekolah secara rutin seperti itu. Ini tambahan-tambahan pembelajaran di sekolah yang harusnya turut disambut baik oleh pihak sekolah. Sejauh ini kalian sudah sounding di sekolah mana aja? Sejauh ini kami sedang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sudah memasukkan surat dan menunggu rekomendasi dari Dinas Pendidikan sekolah mana yang mau dituju, tapi kami juga sudah punya list. Di antaranya itu seperti sekolah-sekolah di pusat kota yang mungkin lebih mudah tergapai dulu gitu, dimulai dari situ dulu. Dan mungkin. Sampahnya yang paling kelihatan. Iya, benar sekali. Oke, semoga nanti bisa didengar oleh Kepala Dinas Pendidikan. PLT-nya sekarang Pak Sanders, semoga bisa disambut ya, suratnya udah masuk Pak. Iya, benar. Tapi belum dijawab nih. Belum dijawab. Oke, semoga bisa segera diproses dan begitu sekolah dibuka, PTM kemudian diterapkan. Ini, iya Pak Sanders. Oke, apalagi ya kalian untuk kedepannya kalian pengen berkolaborasi dengan siapa? Kami berharapnya semua. Iya. Karena kampanye Taros Jaga Rumah ini bukan milik pribadi, bukan seperti komunitas yang yang mau masuk siapa aja daftar, nggak ada daftar-daftaran, tapi ya jadi ingin
ingin semua orang, semua komunitas menggunakan hashtag Taruh Jaga Rumah. Karena ini bukan cuma rumah saya dan Angel, tapi rumah mereka juga. Gitu. Iya. Yang Rumah namanya kakak juga gitu. Iya, yang namanya rumah milik kita. Iya. Itu kan ya, ada lagunya. Tuh nyanyi dong. Oke, Tribuners, sebelum kita tutup obrolan kita ini, tapi sebenarnya masih banyak banget yang pengen ngobrolin sama anak muda, yang mana kita pengen dengerin lagi ide-ide seger mereka dan apa sih yang mereka pengen lakukan at least 5 tahun ke depan. Asik. Udah kayak pemilihan ya. 5 tahun ke depan ya. Oke, games dulu gimana? Oke, nah permainannya itu permainan tema 3 kata. Jadi ada satu tema yang nanti Ajeng tentukan dan kemudian kita memainkan 3 kata untuk sambung menyambung kata itu menjadi sebuah kalimat yang masuk akal. Oke, kita coba dengan tema lingkungan lah ya. Kita mulai dari Mark, jangan kamu mikir yang susah-susah. 1 kata. 3. Oh, 3 kata. 3 kata. 3 kata. 3 kata temanya lingkungan. Aku langsung bilang 3 kata. Lah, iya. Daun. 3 kata. Daun, hijau, air. No.